Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai bab 5 perseroan terbatas yang beranggotakan saya sendiri Anjar Prastika NPM 105, yang kedua Anindya Damayanti NPM 107, yang ketiga Venta Kurnia Herawati NPM 108, yang keempat Raffi Astrian Yudhistira NPM 109, dan yang terakhir ada Riwang Arumsasi NPM 110. Selanjutnya mengenai pengertian perseroan terbatas. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, itu merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya mengenai ciri perseroan, yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, tanggung jawab terbatas tidak berlaku apabila yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Dan yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Yang selanjutnya mengenai pendirian perseroan terbatas. Nah, perseroan itu sebagai sebuah badan hukum yang mempunyai persyaratan, dan mekanisme pendirian yang berbeda dengan bentuk-bentuk usaha lainnya, yaitu firma dan CV. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah perseroan. Yang pertama, didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian pada saat saham perseroan didirikan. Selanjutnya mengenai prosedur pendirian perseroan. Yang pertama, pembuatan akte pendirian oleh notaris. Para pendiri menghadap notaris untuk dibuatkan akte autentik mengenai perjanjian untuk mendirikan sebuah PT. Yang kedua, pengesahan oleh Menteri dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Akan pendirian yang dibuat oleh notaris tersebut selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan pemerintah. Permohonan untuk memperoleh keputusan dari Menteri Hukum dan HAM harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akte pendirian ditandatangani. Dengan keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM, maka perseroan tersebut telah memperoleh status sebagai sebuah badan hukum. Dan yang ketiga, pendaftaran perseroan. Pendaftaran perseroan memuat data perseroan yang meliputi nama dan tempat kedudukan dan alamat lengkap, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, permodalan, dan sebagainya. Pendaftaran perseroan itu diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat itu, pengumuman di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan sebagai badan hukum. Selanjutnya mengenai modal dan saham. Yang pertama ada modal. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 juta rupiah.
Namun, undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar yang disebutkan, yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetorkan penuh. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Nah, yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah itu merupakan bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Nah, dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain itu, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Yang selanjutnya itu ada penambahan modal. Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Keputusan RUPS itu untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan quorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan. Baik, selanjutnya saya Anindya Damayanti, NPM 107, akan melanjutkan penjelasan terkait saham. Nah, di situ disajikan beberapa poin penting mengenai saham. Yang pertama, saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi, perseroan hanya diperkenankan untuk mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Poin yang kedua, persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar. Nah, di sini tuh dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan, itu saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam quorum yang harus dicapai sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar. Untuk poin yang ketiga itu adalah nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Nah, karena saham tanpa nilai nominal itu tidak dapat dikeluarkan. Selanjutnya pada slide juga disajikan saham memberikan hak kepada pemiliknya. Jadi hak-hak yang diberikan saham kepada pemiliknya. Untuk yang pertama itu adalah hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham. Yang kedua, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Poin yang ketiga, hak untuk menerima dividen yang dibagikan. Untuk yang keempat adalah hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Selanjutnya terkait anggaran dasar perseroan menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Yang dimaksud dengan klasifikasi saham ini adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama juga memberikan kepada pemegangnya itu hak yang sama. Nah, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Nah, saham biasa ini adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Nah, untuk klasifikasi saham sebagaimana disebutkan yang saya jelaskan tersebut, itu antara lain yang pertama sesuai di PPT tersebut ada saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus. Nah, di sini itu untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Untuk yang ketiga adalah saham yang setelah jangka waktu tertentu itu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Untuk poin yang selanjutnya itu adalah hak atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Nah, di sini adalah saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham
dan sesuai klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Untuk poin yang terakhir itu adalah hak atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Nah, di sini adalah saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait organ perseroan. Nah, di situ disajikan 3 organ perseroan. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua ada dewan komisaris, dan yang ketiga ada direksi. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, RUPS ini merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Untuk yang kedua itu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi. Untuk yang ketiga ini adalah direksi. Direksi ini adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan breakdown satu persatu di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tadi dimulai dari rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, sesuai penjelasan pada slide sebelumnya, itu dijelaskan bahwa wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Nah, di sini yang dimaksud dengan wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris adalah hak untuk yang pertama, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris. Yang kedua, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan. Yang ketiga, menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan valid. Yang keempat, menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan. Yang kelima, itu mengubah anggaran dasar. Dan yang keenam, itu adalah membubarkan perseroan. Nah, rapat umum pemegang saham ini terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang dalam praktik biasanya itu disebut RUPS luar biasa, disingkat dengan RUPS ALBI. Nah, RUPS tahunan ini diwajibkan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Nah, direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ini dengan didahului oleh pemanggilan RUPS. Untuk lebih lanjut, itu penyelenggaraan RUPS dilakukan atas permintaan sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Untuk yang kedua itu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini direksi mewajibkan melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Dewan Komisaris. Nah, pada slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari Dewan Komisaris itu sendiri dan disinggung kalimat bahwa Dewan Komisaris itu melakukan pengawasan. Nah, pengawasan apa yang dilakukan Dewan Komisaris ini adalah pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Nah, di situ disajikan beberapa poin penting yang sudah saya ambil yang membahas terkait Dewan Komisaris. Untuk poin yang pertama, itu adalah tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris. Jadi, setiap anggota Dewan Komisaris itu wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Nah, setiap anggota Dewan Komisaris itu juga wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Untuk poin yang kedua adalah Dewan Komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih. Nah, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan majelis, dan setiap anggota Dewan Komisaris itu tidak dapat bertindak sendirian, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Untuk poin yang ketiga itu adalah berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Nah, Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak
wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Untuk poin selanjutnya, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Untuk komisaris independen ini diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Sementara untuk komisaris utusan, ini merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris. Nah, selanjutnya untuk tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan direksi. Untuk poin yang selanjutnya itu adalah dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih orang anggota Dewan Komisaris. Nah, komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dan perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris. Pada slide selanjutnya itu akan dijelaskan terkait perseroan berdasarkan prinsip syariah. Jadi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Nah, di situ disajikan 3 poin penting yang sudah saya ringkas yang membahas terkait perseroan berdasarkan prinsip syariah. Untuk yang pertama itu adalah anggota Dewan Pengawas Syariah. Jadi, Dewan Pengawas Syariah ini terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Untuk poin yang kedua, tugas Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu bertugas dalam memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk poin yang ketiga, itu adalah syarat menjadi anggota Dewan Komisaris. Jadi, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun itu sebelum pengangkatannya itu mereka pernah melakukan 3 hal yang telah disajikan pada gambar sebelahnya. Itu ada 3 poin. Untuk yang pertama itu adalah dinyatakan pilot. Untuk poin yang kedua itu menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot. Dan yang ketiga itu dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Selanjutnya, saya Ventakona Herawati, NPM 108, ingin menjelaskan tentang pengertian direksi. Direksi yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan. Nah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang selanjutnya yaitu mengenai syarat direksi. Nah, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan ia pernah dinyatakan pilot. Yang kedua, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot. Yang ketiga yaitu dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Yang pertama tugas. Dalam pasal 92 ayat 1 mengatur tugas direksi yang menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian wewenangnya dijelaskan dalam ayat 2 yaitu wewenang direksi yang menyatakan bahwa direksi berwenang dalam menjalankan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan anggaran dasar. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Pada pasal 97 ayat 1 dan 2 menjelaskan tanggung jawab direksi yang menyatakan bahwa direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat 1. Selanjutnya yaitu mengenai kewenangan bertindak direksi.
Nah, pada pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Nah, arti dari pasal tersebut ialah menegaskan bahwa ruang lingkup wewenang direksi dan pembatasan wewenang direksi. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsepsi hukumnya bahwa perbuatan yang dalam keadaan biasa adalah ultravirus tetap dinyatakan sebagai intravirus dan oleh karenanya mengikat perseroan apabila dilakukan sebagai keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikat baik. Nah, prinsip ini dikenal dengan business judgment principle. Nah, kemudian tanggung jawab direksi yang melakukan perbuatan ultravirus ini tegas dinyatakan dalam pasal 97 ayat 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan isi ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya, secara Vestiran Yudhistira NPM 109 akan melanjutkan presentasi. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang kedudukan direksi berdasarkan kepercayaan dari perseroan atau fiduciary duties principle. Nah, prinsip dari fiduciary duties atau tugas fidusia adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan. Nah, lebih lanjut, prinsip ini dimuat dalam beberapa pasal berikutnya. Yang pertama itu ada pasal C, butir kelima Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Yang kedua itu ada pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengaduan. Yang ketiga itu ada pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa yang pertama, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 92 ayat 1, dan yang kedua itu pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya itu ada 3 unsur penting dalam prinsip fiduciary duties, antara lain yang pertama ada duty of skill and care, yang kedua ada duty of loyalty, dan yang ketiga ada doctrine of corporate opportunity. Pengertian pertama yaitu duty of skill and care adalah prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi. Yang kedua ada duty of loyalty adalah prinsip yang merujuk pada itikat baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan. Dan yang terakhir ada doctrine of corporate opportunity adalah prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu kesempatan yang sebenarnya dapat menjadi peluang untuk perusahaan. Yang selanjutnya itu ada konsekuensi terhadap pelanggaran, prinsip kehati-hatian, loyalitas, dan untuk kepentingan perseroan. Ditegaskan pada pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas. Nah, direksi yang dipersalahkan melanggar prinsip kehati-hatian, loyalitas, dan untuk kepentingan perseroan dapat mengajukan pembelaan menurut business judgment principle atau keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikat baik. Business judgment principle pada dasarnya terbagi dalam 2 hal. Nah, yang pertama itu ada business judgment rules dan yang kedua ada business judgment doctrine. Nah, untuk business judgment rules merujuk pada konsepsi bahwa direksi harus selalu bertindak berdasarkan itikat baik dengan informasi yang cukup dan diolah secara cermat berdasarkan kemampuannya dengan konsepsi in good faith. Selanjutnya itu ada bentuk konkret dari business judgment rule. Yang pertama itu ada kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
Yang kedua adalah teliti melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan. Yang ketiga itu tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang keempat itu adalah telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, untuk pengertian yang business judgment doctrine itu merujuk pada konsepsi bahwa tindakan tersebut sah dan mengikat perseroan sepanjang itu menjadi kewenangan direksi atau intraviers. Selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan tanggung jawab direksi. Nah, kewajiban direksi membuat laporan tahunan itu tercantum dalam Undang-Undang PT yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang PT yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, kewajiban ini diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Nah, hal-hal yang penting dari pasal-pasal adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan pada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat itu adalah 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Dan yang kedua itu ada laporan tahunan tersebut itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntansi Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Yang ketiga itu adalah laporan tahunan tersebut wajib ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Nah, apabila ada anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh direksi dalam surat tersendiri yang dicantumkan dalam laporan tahunan. Nah, jika terdapat anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tersebut. Nah, maka dari itu perlunya dibuat secara langsung tertulis agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian penilaian terhadap laporan tersebut. Nah, penandatanganan laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal laporan keuangan perseroan diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik atau AP. Laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, yang keempat itu ada direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik apabila ini ada 6. Yang pertama itu kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat. Yang kedua itu ada perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat. Yang ketiga, perseroan merupakan perseroan terbuka. Yang keempat, perseroan merupakan persero. Yang kelima, perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit senilai 50 miliar atau yang keenam atau yang terakhir diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kelima, dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan lebih lanjut. Anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Saya Rima Arumsasi, NPM 110, izin melanjutkan presentasi. Di sini kita akan membahas mengenai tanggung jawab direksi emiten dan perusahaan publik atas laporan keuangan. Berdasarkan keputusan BAPEPAM nomor Kep.40-PM-2003 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Direksi emiten dan perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan atau yang lazim dikenal sebagai Director Certification on Financial Statement. Sertifikasi laporan keuangan ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan dan memaksimalkan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aset, kewajiban, modal, dan hasil usaha perseroan. Dengan demikian, penandatanganan laporan keuangan perseroan adalah bentuk pertanggungjawaban seluruh anggota direksi
dalam menjalankan tugasnya kepada pemilik maupun kepada publik. Kewajiban penandatanganan laporan keuangan ini sangat penting bagi perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat atau mengelola dana masyarakat agar tidak menyesatkan masyarakat yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perseroan tersebut maupun terhadap pasar modal secara kelembagaan. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai regulasi BAPEPAM. Regulasi BAPEPAM yang mengatur sertifikasi laporan keuangan oleh direksi adalah Peraturan BAPEPAM nomor 8G.11 yang intinya mengatur bahwa pertama, direksi emiten atau perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan kebenaran atas isi laporan keuangan. Yang kedua, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh direktur utama dan seorang direktur yang membawahi bidang akuntansi ataupun keuangan. Yang ketiga, direksi emiten atau perusahaan publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat termasuk kerugian yang akan timbul. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab perdata bersifat tanggung renteng. Mengenai pertanggungjawaban korporasi dilihat dari perspektif hukum bisnis, khususnya tanggung jawab direksi. Direksi adalah lembaga atau organ perseroan. Selanjutnya, individunya disebut sebagai direktur. Tanggung jawab direksi adalah kolegial, yaitu tanggung jawab yang berimbas pada tanggung renteng. Konsep tanggung jawab renteng adalah konsep hukum perdata yang menekankan tanggung jawab atas suatu kerugian berada di pundak beberapa orang sekaligus. Dalam konteks ini, tanggung jawab secara renteng adalah masing-masing anggota direksi bertanggung jawab sampai kepada kekayaan pribadi untuk bagian yang sama apabila melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang dirugikan dapat menuntut kepada seluruh anggota direksi, baik bersama-sama maupun perorangan. Dalam hal salah seorang di antara mereka sudah menanggung pembayaran ganti kerugian, maka pembayaran salah seorang direktur tersebut mengakibatkan direktur yang lain terbebas dari kewajiban membayar ganti kerugian. Selanjutnya, direktur yang lain wajib melaksanakan penggantian kerugian tersebut kepada direksi yang telah membayar kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab pidana. Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menegaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun. Yang kedua, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Dan yang ketiga, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Laporan keuangan yang disajikan tidak benar dapat dikategorikan sebagai kejahatan perbankan. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pada pasal 90 butir C. Atas perbuatan tersebut, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.